Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita nikmat yang banyak. Allah berikan kita kehidupan, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita iman dan Islam, Allah berikan kita hidayah dan petunjuknya, dan berbagai nikmat yang kita tak bisa pernah menghitungnya, dan bahkan mungkin kita tak pernah bisa untuk membayangkannya. Dan semua nikmat itu Allah berikan dengan kualitas yang terbaik agar kita mampu menjalankan kehidupan dan menikmati kehidupan ini juga dengan yang terbaik. Maka menjadi PR buat kita bagaimana mengelola, ya kan, dalam menikmati nikmat itu, sehingga kemudian semua yang terbaik yang Allah berikan itu bisa membuahkan yang terbaik untuk diri kita di akhirat nanti, dan itu sangat tergantung dari bagaimana kita mengelola nikmat tersebut. Dan kita bersyukur Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengelola itu dengan baik. Dan tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling kita cintai, manusia yang paling kita rindukan, yang paling kita harapkan pertemuannya, manusia yang paling kita berharap mendapatkan syafaat darinya, manusia yang eh, apa eh, mungkin sebagian dari kita memimpikannya, ya. Dan tapi yang pasti, dan setiap kita pasti ingin berjumpa dengannya di surga nanti. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah menghimpun kita di dalam majlis ini, Allah juga akan menghimpun kita di akhirat nanti di dalam surganya bersama-sama. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, tak lupa juga salam untuk kita sampaikan kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah tentunya di jalan Allah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, terakhir kita berjumpa ya di pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang hakikat dari hijrah. Bagaimana kita berbicara tentang hijrah secara makna, ya, eh, dengan mengambil pelajaran, dan atau mengambil momentum, ya, mengambil momentum dari tahun baru Hijriah, yang momentum tahun baru Hijriah itu adalah hijrahnya Rasulullah dan kaum muslim. Dan di antara yang kita bahas, ya, bahwa salah satu hakikat, kan, hakikat dari hijrah yang penting untuk kita ingat terus, di dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya, disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu, al-muhajir itu adalah man hajar, ya kan? Orang-orang yang atau sesiapa yang dia eh, meninggalkan, ya kan, meninggalkan. Nah, hijrah itu hajaro juga maknanya juga salah satunya adalah dia meninggalkan. Manahallahu an, apa-apa yang Allah eh, melarangnya. Jadi seorang yang berhijrah, seorang muhajir itu dalam makna yang umumnya adalah mereka yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang atas dirinya. Nah, ketika kita bicara dalam makna seperti itu, maka siapapun di antara kita, siapapun manusia, orang beriman, ketika dia meninggalkan keburukan-keburukan, yang pastinya keburukan itu kan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha keras untuk meninggalkannya, maka sesungguhnya dia berhijrah. Dia sudah berhijrah. Maka
Banyak orang-orang yang kemudian sebelumnya jauh dari agama, ya kan, nggak sholat dan segala macam, kemudian dia taubat, dia mulai mencari ilmu, dia mulai ikut ngaji, kemudian dia memperbaiki dirinya, yang tadinya nggak berhijab mulai berhijab, yang tatoan kalau sedikit berusaha menghapus tatonya, tapi kalau terlalu banyak ya nggak masalah gitu. Yang penting eh, apa eh, motif ketika memasang tato itu yang pastikan ya diantaranya adalah mungkin karena gaya, style gitu kan, atau ikut-ikutan apa itu ditinggalkan. Artinya intinya ingin jadi lebih baik gitu. Maka sesungguhnya kemudian kan orang-orang yang seperti itu disebut sebagai orang-orang hijrah, ya kan, sedang hijrah. Ya. Tidak ada salahnya, tapi sesungguhnya itu tidak hanya bagi mereka, bahkan bagi kita pun, ya, bagi kita pun kita akan selalu berhijrah. Bahkan bukan hanya setahun sekali momentum hijriah, tapi seharusnya kita berhijrah setiap hari. Jadi setiap hari itu kita menjadi muhajirin. Setiap hari itu kita menjadi orang-orang yang berhijrah. Ya kan? Berhijrah dalam makna kita berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah larang, tapi masih kita kerjakan, masih kita lakukan. Masih sulit kita meninggalkannya. Maka setiap hari kita berusaha untuk mengurangi keburukan-keburukan kita. Kita berusaha untuk mempersedikit kesalahan-kesalahan kita. Ya kan? Kita berusaha untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan kita, ya kan? Menjalankan perintah-perintah Allah. Maka itulah, ya kan, yang namanya berhijrah. Sehingga setiap kita pun, termasuk saya, termasuk sahabat Asal TV sekalian, ya berhijrahlah setiap hari. Ya kan? Dalam arti eh, berusaha untuk meninggalkan keburukan setiap hari dan berusaha untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan kualitas diri dalam kebaikan setiap hari. Nah, itu hakikatnya dengan secara makna. Sehingga eh, hijrah itu bisa kita tarik kepada diri kita. Bukan hanya sebagai peristiwa yang hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin di masa itu, tapi juga itu bisa kita lakukan dalam makna yang lain, dalam makna yang hakikinya, yaitu tadi meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di pertemuan ini dan seterusnya, mungkin 8 atau 9 session kali ya. Saya akan banyak membahas seputar hijrah ini. Artinya bagaimana kita berupaya mengambil pelajaran dari peristiwa hijrah Rasulullah dan kaum muslimin, dan dari ayat-ayat tentang hijrah, yang pelajaran itu kita kontekstualisasikan kepada diri kita, kepada kehidupan kita hari ini, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari hijrah untuk kehidupan. Jadi kalau mau dibilang tema besarnya adalah mengambil pelajaran dari hijrah, kan, atau mengambil pelajaran hidup, kan, dari hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin. Dan itu pas banget ya dengan tema kita, I love my day, I love myself gitu. Dan bahwa kita sedang berbicara tentang diri kita. Bukti bahwa kita mencintai diri kita, maka ya jadikan diri kita ini suatu saat nanti akan menjadi penikmat kesenangan yang sesungguhnya. Dan kesenangan sesungguhnya itu adalah surga. Artinya jika kita betul mencintai diri kita, jadikan diri kita untuk menjadi penghuni surga gitu. Dan untuk menjadi penghuni surga berarti kita harus memiliki banyak kebaikan. Maka bukti kita mencintai diri kita adalah yuk kita perbanyak kebaikan diri kita, dan tentu berbanding lurus dengan itu di saat yang bersamaan kita mempersedikit keburukan-keburukan kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Jadi mungkin 8 atau 9 sesi ke depan kita akan membahas itu, ya kan? Walaupun temanya hijrah, tapi ada banyak hal nanti kita akan bicara akhlak di sana. Dan kita juga mungkin akan bicara tentang akidah di sana. Kita juga mungkin akan bicara tentang fikih di sana. Gitu. Jadi banyak hal dari kehidupan yang bisa kita bahas dan kemudian itu menjadi pelajaran kita. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, maka bersabar ya, bersabar hingga 8 atau 9 sesi. Karena ya kalau ketinggalan, eh, ya kalau saya bilang rugi, ntar dibilang, ah Ustadz GR banget, seperti itu. Tapi ya setidaknya kalau kita nggak lengkap, ya ibarat kita membangun sesuatu, ada satu sisi yang nggak terpenuhi kan, seharusnya bangunan itu indah, jadi kurang indah.
tentu saya berharap mudah-mudahan kita akan selalu bersama ya kan di sepanjang program I Love Monday, I Love Myself ini, dan terkhusus lagi untuk 8-9 sesi ke depan, dan tentu di sesi-sesi berikutnya. Maka siapkan diri kita, saya menyiapkan diri saya, sahabat Asa TV juga coba untuk menyiapkan diri untuk yuk kita berhijrah. Sehingga semangatnya adalah kenapa saya bikin 8 session atau 9 session ini, agar kita punya semangat berhijrah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi bukan hanya punya semangat hijrah ketika tahun baru Hijriah. Lewat tahun baru Hijriah, lewat bulan Muharram, semangat hijrahnya hilang. Jadi kajian ini dibikin panjang agar semangat hijrah itu terawat, ya, terawat. Jadi bagaimana kita merawat semangat hijrah sehingga kemudian ada dia sepanjang. Syukur-syukur sebenarnya itu bisa dirawat sampai ketemu hijrah momentum hijriah berikutnya gitu. Ya seperti itu. Nah, sahabat Asa TV, apa saja yang akan kita bahas? Ya, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Arsal Syah dalam program I Love Monday, I Love Myself. Sahabat Asa TV, ya, kita akan mulai nih tentang apa sih pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin. Tentu untuk mengambil pelajaran dari sesuatu, berarti kita nggak boleh melepaskan sesuatunya tadi ya. Kita mengambil pelajaran hidup dari hijrah, maka kita nggak boleh melepaskan dari peristiwa hijrahnya. Dan peristiwa hijrah itu di dalam Islam juga terikat gitu dengan syariat, dan syariat itu salah satu terdapat di dalam Al-Qur'an. Maka kita akan mengambil pelajaran tentu dengan berbasis kepada peristiwa hijrah itu sendiri dan juga ayat-ayat Allah tentang hijrah. Nah, di sesi pertama ini saya ingin kita sama-sama mentadaburi ya kan, untuk mengambil pelajaran dari peristiwa hijrah, terkhusus yang berkaitan dengan surat Al-Anfal ya, di ayat ke-74 ya. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Kata Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah, walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan tempat tinggal kepada mereka yang berhijrah tadi dan menolong mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu ya, baik yang berhijrah maupun yang memberi tempat itu adalah yang Allah sebut sebagai mu'minunal haqqan. Orang beriman yang sebenar-benarnya beriman gitu. Orang yang jujur dengan keimanannya. Dia tidak dusta dengan ngaku beriman, tapi perilakunya, perkataannya, perbuatannya kan berbanding terbalik dengan iman. Kalau bahasa pepatah itu jauh panggang dari api. Tapi mereka itu ya kan orang yang berhijrah tadi dan yang memberikan tempat dan pertolongan kepada mereka, Allah sebut mukminunal haqq. Mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Lahum maghfiratun, dan bagi mereka ya kan, baik secara khusus bagi yang berhijrah di saat itu dan yang menolongnya, yang kemudian kita mengenalnya yang berhijrah itu adalah kaum muhajirin, dan kemudian yang
memberikan tempat dan pertolongan itu adalah kaum Ansar. Dalam konteks di saat itu. Tapi dalam konteks hari ini, ketika disebut mukminun al-haqqa, gitu, maka sesungguhnya mukmin yang sebenar-benarnya mukmin itu, ya kan, kepada mereka itu Allah akan memberikan ampunan, lahum maghfiratun. Allah akan memberikan ampunan kepada mereka, warizqun karim, dan Allah akan memberikan rizki yang mulia kepada mereka. Dua-dua ini semua ujungnya adalah ke surga. Ampunan ataupun rizki yang mulia itu ujungnya pasti surga. Tapi saya tidak ingin membahas itu, nanti panjang lagi. Tapi bahwa eh, bisakah kita menjadi yang mendapatkan maghfirah dan juga rizkun karim? Bisa. Gitu. Karena dalam konteks yang umum kita masuk tuh. Kita bisa menjadi mukminun al-haqqa. Ya. Kita bisa menjadi mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Yang caranya gimana? Caranya adalah jadilah orang yang melakukan, ya kan, apa yang dilakukan oleh orang yang Allah sematkan label itu, yang Allah sematkan sebagai mukminun al-haq, mukminun al-haqqa gitu, mukmin yang sebenarnya mukmin adalah muhajirin dan ansar. Maka jika kita ingin menjadi mukmin yang sebenarnya mukmin, maka jadilah, ya kan, sebagaimana muhajirin dan ansar. Milikilah, ya kan, keimanan, milikilah perilaku, perbuatan, karakter sebagaimana yang dilakukan dan dimiliki oleh mereka. Maka ketika itu bisa kita lakukan, kita bisa meneladani mereka, maka insya Allah kita pun bisa masuk dalam golongan mukminun al-haqqa. Dan ketika kita masuk dalam golongan mukminun al-haqqa, maka insya Allah Allah juga akan memberikan kepada kita rizki yang mulia dan juga ampunan darinya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini, ya kan, yang tersirat dari ayat ini, ya, hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa di situ Allah sedang berbicara tentang salah satunya, Allah sedang berbicara tentang dua kelompok, gitu. Dua kelompok atau dua kaum, yaitu kelompok muhajirin dan kelompok ansor. Kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang dua kelompok ini mereka tinggal di tempat yang jauh sekali jaraknya. Yang satu di Mekah, yang satu di Madinah. Ya, jarak Mekah Madinah itu kurang lebih 490 km. Itu jarak terdekatnya. Sementara kalau ketika mereka berhijrah, kaum muslimin berhijrah, itu kan tidak dengan jalan terdekat, tapi menempuh jarak yang terjauh, ya. Karena harus berputar, ya kan, ke selatan kota Mekah, ya kan, kemudian berputar ke arah ke arah baratnya, ya kan, berputar ke arah, berputar ke arah timur, lalu ke selatannya kota Makkah, lalu kemudian muncul lagi di sebelah timur, di sebelah baratnya, lalu baru kemudian menuju utara, akan melewati jalur yang dekat dengan pantai. Artinya jarak perjalanannya pasti lebih jauh dari 490 km. Antara Mekah dengan Madinah itu jaraknya jauh gitu. Nah, tapi walaupun mereka jaraknya jauh, mereka memiliki keimanan yang sama. Mereka memiliki agama yang sama. Mereka bahkan memiliki kelebihan-kelebihan yang sama. Mereka memiliki kualitas iman yang sama. Karena di ayat itu Allah sebut keduanya disebut sebagai mukminun al-haqqa. Berarti punya kualitas iman yang sama. Maka tentu kan jadi pertanyaan kita. Kok bisa ya di zaman itu, di mana Nabi base camp-nya di Mekah, ya kan? Tapi kemudian terbentuk dua kaum yang punya kualitas sama, sekalipun dia ada tempat yang jauh gitu, yang berbeda, yang jaraknya jauh. Nah, maka Bapak Ibu sekalian atau sahabat Asia TV sekalian yang dimuliakan Allah, tentu kita harus mencari ini gimana prosesnya. Kalau kita bicara dalam konteks hijrah misalnya, hijrah itu kan dilakukan tidak sekali, ya. Bahwa hijrah yang dilakukan berdasarkan perintah, kan, dari Allah dengan turunnya surat An-Nisa ayat 100 itu adalah hijrah ke Yatsrib atau ke Madinah. Tapi bahwa sebelum hijrah ke Yatsrib yang terjadi di tahun 13 kenabian itu sudah terjadi hijrah 3 kali, sebanyak 3 kali. Ke Habasyah jilid 1, Habasyah jilid 2, lalu ke Taif. Yang dimulai itu Habasyah pertama itu di sekitar tahun 6 kenabian. Ya, kemudian
Habasyah Jilid 2 terjadi kalau tidak salah 1 atau 2 tahun setelahnya ya. Kemudian ke Taif itu kalau tidak salah terjadi di tahun 10, tahun 10 kenabian di bulan Syawal ya. Itu ke Taif itu. Nah, sementara apa? Hijrah ke Madinah di tahun ke-13. Jadi ada rentang waktu yang panjang gitu. Ya, dari 6 ke 8 ke 10 lalu ke 13. Jadi ada jarak lah. Artinya dia proses loh hijrah itu. Hijrah itu bukan, mohon maaf kalau istilah orang Betawi, ujuk-ujuk toto teng gitu pindah gitu, enggak. Tapi dia proses. Nah, proses ini yang harus kita kita pelajari nih. Nah, ketika kita bicara proses bahwa ke Habasyah itu kan ternyata juga nggak ideal gitu ya. Ya, walaupun di Habasyah itu mereka diterima, kemudian bisa hidup tidak lagi mengalami penganiayaan gitu. Tapi nggak ideal tempatnya. Dilakukan Habasyah jilid yang kedua. Kan. Mungkin salah satu di antara selain untuk memberikan keselamatan pada kaum muslimin yang teraniaya, juga mungkin agar jumlah kaum muslimin lebih banyak di sana. Mungkin kalau lebih banyak kemudian bisa punya efek gitu. Ya, seperti itu. Tapi ternyata tetap tidak ideal. Karena apa? Dalam konteks sirah nabawiyah ya, seorang ulama sirah itu mengatakan bahwa tempat hijrah itu harus punya dua kriteria. Ya, dua kriteria. Yang pertama adalah himayatul aqidah dan yang kedua adalah himayatul dakwah. Bahwa tempat hijrah itu harus menjadi tempat yang dimana agama itu terjaga, ya kan, akidah terjaga dan dakwah pun terjaga. Ketika ke Habasyah, ya, kan Habasyah ini yang pertama itu sekitar kalau tidak salah sekitar 12 atau 16 orang gitu. Ada 4 perempuan sama 8 atau 12 orang laki-laki. Dan diprioritaskan kepada orang-orang yang memang teraniaya gitu. Yang istilahnya dia teraniaya karena dia nggak punya pelindung gitu. Ya, sehingga sifatnya volunteer saja, siapa yang mau gitu. Kemudian Habasyah jilid kedua jumlahnya lebih banyak. Tapi tetap masih sifatnya volunteer dan diprioritaskan orang-orang yang tidak memiliki keberdayaan mustad'afin lah ya, seperti itu. Eh, Sampai di sana, sampai di Habasyah, mereka mereka nggak diganggu. Mereka nggak lagi mengalami penyiksaan setiap hari, mereka nggak dihambat, mereka nggak dilarang. Artinya apa? Mereka bisa melaksanakan, bukan hanya bisa hidup, tapi bisa melaksanakan Islam, bisa beribadah, melaksanakan ibadah-ibadah dalam Islam itu secara secara leluasa. Namun dakwah tidak tumbuh. Ya, dakwah tidak tumbuh. Kenapa? Karena memang kan Habasyah itu negeri agama lah, ya. Negerinya Nasrani. Tentu eh, apa pendatang kemudian dengan agamanya sehingga lebih sulit lah untuk kemudian mendakwahkan gitu. Seperti itu sahabat Asa TV. Sehingga dakwah tuh nggak tumbuh, dakwah nggak tumbuh. Berarti kan nggak ideal. Hanya satu kriteria yang terpenuhi. Lalu ke Taif, ya, ke Taif lebih parah lagi gitu. Kalau ke Taif itu kan ketika penyiksaan terjadi mulai eskalasi makin meningkat, bahkan apa kaum muslimin yang sebelumnya nggak disentuh, nggak teraniaya pun mulai di apa dikulik gitu, mulai coba untuk disentuh gitu. Begitu pula terhadap Rasulullah mulai meningkat eskalasinya. Maka kemudian coba dicari gitu. Lalu cobalah ke Taif. Dan kenapa ke Taif? Itu juga ada pertimbangan. Apa pertimbangannya? Kita akan sambung setelah yang berikut ini.
Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi. Ini makin hangat ya, makin seru. Mungkin saya doang yang ngerasain hangat karena memang tidak ada AC di sini jadi hangat. Ya tadi Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Tataif maka ya kan itu ada pertimbangannya. Di antara ketika dia pertimbangannya itu bicara disebutkan di puncaknya dalam adalah kitab ketika tafsir itu proses adalah penyembelihan itu bahwa, yang maknanya adalah kita sedang Taif membunuh, itu sedang menyembelih ya kota dunia yang nggak kita. jauh-jauh beda lah sama Mekah. Karena kan hewan kurban Artinya, itu dibeli dengan uang. 11-12 Uang itu lah. harta, harta itu Kalau dunia saya kita. nih, saya tinggal di Nabi Depok, Ibrahim suruh nyembeli ibaratnya anaknya. kayak Anak Depok itu sama adalah Bogor lah, dunia. gitu. Nggak jauh-jauh bedanya. Dan Udah ketika gitu, dunia itu di adalah Taif itu kenikmatan, maka banyak orang itu termasuk berat untuk melakukannya, menghilangkan kenikmatan ada hidupnya. banyak di sana Sehingga tinggal apa? Ketika kita keluarga bicara Rasulullah kurban dan itu, ibunya. kita berbicara Jadi keluarga tentang Nabi dan mengalahkan. Sehingga harapannya Mengalahkan itu, keluarga semua besar dari rasa-rasa ibunya kita itu terhadap bisa dunia menjadi yang kita menjadi, miliki. ya, Terhadap penopang kenikmatan lah, dunia yang kita yang, punya. yang Menghilangkan rasa-rasa melindungi kita mereka di terhadapnya, sana. kita kalahkan semata-mata keluarga untuk ayahnya Allah di saja. kota Kenapa? Mekah, gitu. Karena Allah yang kita Dan cintai. Abu Sebab apa? Thalib sudah Kalau kita wafat, mencintai gitu. sesuatu, kita Itu bisa kalahkan semuanya mulai untuk dia. apa ya, mulai Nah pertanyaannya, rasa apa saja yang kita kalahkan? mulai Sahabat beranilah Asa TV. orang Quraisy. Ada 3 rasa yang harus kita Kenapa kalahkan. tokoh Yang sentralnya pertama sudah adalah rasa wafat, takut. gitu. Itu Ya. Abu Ketika Thalib. bicara rasa takut, ini rasa Gitu. Dan, yang paling mendasar pada setiap di, orang. Di Ya. di kota Di dalam Mekah, Al-Quran di kota misalnya Taif Allah itu pun sebutkan juga, di dalam ya, surah kota yang cukup ya kan, berkembang. Al-Baqarah ayat Sehingga 155. Apa mungkin kata dakwah Allah? bisa tumbuh di situ. A'udzubillahi minasyaitonir Tapi rajim. ya, qadarullah. Ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Lebih buruk daripada Ya. Habasyah gitu. Dan Taif. sungguh kata Allah, Jangankan dakwah, ya kan, agama kami pun akan nggak bisa mencoba, terjaga, akan memberikan Rasulullah cobaan baru nyampe, udah kepadamu ditimpukin gitu kan. Bahkan minal khauf, direncanakan dari pembunuhan atas Rasulullah. rasa Sehingga takut. Jadi yang ini disebut nggak kayak dia. oleh Allah Ya kan, pertama himayah. kali itu adalah Jangankan himayah rasa dakwah. takut. Ya kan? Ujian Himayah pertama dakwah, itu himayah rasa betul takut. akidahnya Kenapa? pun tidak Karena rasa terjamin. takut itu rasa yang paling Nah, dasar itu pada seseorang. Di bulan Sahabat Syawal. Asa TV Ingat yang saya di bulan dimuliakan. Syawal di tahun 10 kenabian. Nah, Dan setelah Syawal disebutnya di itu situ kan adalah khauf. Zulqa'dah Ya. ya. Zulqaidah. Di dalam atau Al-Quran itu Zulqaidah, penyebutan Zulhijjah. kata takut Artinya yang 2 bulan artinya setelah itu takut kan dalam musim bahasa haji Indonesia itu. itu ada 2. Ada Nah, khauf, ketika musim ada haji khasyah. itu di antara Apa bedanya? mungkin saya Khauf nggak itu tepat kalau adalah sebuah rasa kegalauan, takut tapi di yang antara sifatnya kegelisahan Rasulullah, manusiawi. di mana tempat Semua hijrah itu. orang punya, ada, bisa 2 tumbuh bulan setelah kapan itu di saja musim selama haji dia itu, manusia. orang dari berbagai negeri kan Kapan berdatangan tumbuh ke kota rasa Makkah takut untuk apa? khauf Untuk itu? melaksanakan ibadah haji. Ketika Kan ibadah yang haji itu kan ditakuti awalnya itu adalah terjadi. syariat Nabi Ibrahim kan. Itu. Jadi mereka Makanya yang kemudian nanti disebutkan menjalankan syariat walanabluwannakum Ibrahim dari berbagai bisyai'im negeri itu minal datang khauf ke kota wal Makkah untuk ju', menjalankan ibadah dari kelaparan. untuk berhaji. Orang Untuk takut tawaf, kelaparan. sa'i. Sahabat Sehingga Asa mereka TV. Begitu mendirikan nggak punya duit, tenda-tenda aduh di saya makan sekitaran apa? Ka'bah gitu. Di kota Makkah. Ya kan? Dan ketika itu Rasulullah Wal ju' melihat wa kondisi naqsim itu, minal ya, amwal. ibaratnya Takut seperti kekurangan kita dapat harta. aha inspiration lah gitu. Dapat Orang begitu nggak punya duit, atau dapat sedikit ide. dulu, aduh ntar bayar kontrakan gimana? Aduh Oh ntar iya, bayar ini uang sekolah mereka anak ini kan, gimana? Aduh ntar, ini aduh ntar, aduh ntar. bahasa kita ya. Khawatir. Dalam bahasa kita. Ini kan mereka datang dari berbagai negeri ya. Wal Dari anfus. penjuru negeri lah. Takut kehilangan jiwanya. Dan mereka datang Begitu jadi ada sahabat ini. ada nih, polisi kalau datang seandainya gitu, udah khawatir saya mikir udah macam-macam. Waduh, kalau saya di mendakwahi penjara negeri-negeri gimana? itu Wah, dengan mengirim orang ke begitu sana, terjadi pendatang sana. perampokan, Oh, itu perlu takutan. banyak Terjadi personil, kan, perlu peperangan, banyak SDM. takut karena Kalau jiwanya 10 negeri yang terancam. didatangi, satu negeri dikirim 10 orang. Jadi kan ketika 100 sesuatu orang. yang dikhawatiri oleh Banyak. manusia itu terjadi, Dan maka butuh pada saat biaya itu rasa besar. takut itu kan Ya, butuh effort muncul yang nggak kecil. secara otomatis. Tapi hari ini, saat ini mereka Sahabat ada di Asa sini TV yang semua. dimuliakan. Dari mana-mana datang. Maka tadi saya sebut itu paling dasar pada Seakan-akan manusia. ini seperti Berbeda blessing dengan in khasyah. disguise, gitu. Kalau khasyah Di itu satu sisi rasa takut mereka bisa yang didakwahi timbul tanpa mengeluarkan disebabkan effort yang ilmu, besar. Ya. disebabkan Kenapa? Cuma ma'rifah, didatangin aja pengetahuan. tenda-tendanya, gitu. Istilah Jika khauf itu istilah market itu dia direct manusiawi, marketing, gitu. muncul begitu Tinggal saja. datangin aja gitu, Ya, tenda-tendanya. ketika instingnya, Sampaikan Islam. feelingnya Di sisi menyatakan lain, ada bahaya. sekaligus Dan itu juga terkait untuk dengan urusan menjajakan. dunia semua. Menjajakan Tapi kalau kali-kali khasyah aja itu, gitu, ada di antara dia baru akan negeri-negeri muncul mereka rasa yang kemudian takutnya bisa jika menjadi dia tempat memiliki hijrah yang ilmu. baik. Gitu. Ilmu tentang Dan apa? strateginya Tentang yang diubah. ditakutinya. Gitu. Jika ke Dan Habasyah khasyah itu nggak adalah bisa rasa takut dakwah kepada tumbuh, Allah karena apa? Subhanahu wa Karena Ta'ala. memang Maka dia baru penduduk akan asli takut Habasyah jika aja dia belum mengenali didakwahi. Allah. Maka Jadi disebut di dalam datang Al-Quran sebagai dengan muslim, kalimat khasyah itu, kan, tuan rumahnya innama ya'mu berbeda agama, sehingga sulit. Gitu. Nah sekarang strategi diubah. innama yakhsyallaha Sebelum kita min hijrah ibadihil ke satu ulama. negeri, maka orang Sesungguhnya negeri itu yang kita takut dakwahi kepada dulu. Allah itu hanyalah Bagi diri ulama. sendiri. Ulama itu Sehingga adalah ketika alim, mereka orang yang berilmu. menerima dakwah Dia dan punya kemudian ilmu meluk tentang Islam, Allah.
dia Maka ketika ma'rifah kita dengan hijrah ke Allah. tempat Yang mereka, karena maka itulah kemudian timbul rasa sudah punya ikatan Jika tidak, ikatan dia nggak keimanan yang sama. Dia Itu akan takut. lebih mudah. Ketika dia tahu Allah itu yang maha Maka pemberi kemudian rizki, maka dia itu yang takut jika dilakukan Allah tak Rasulullah. memberi rizkinya. Datangi tenda-tenda Dia tahu bahwa Allah yang memberi semua surga dan neraka. Dia orang yang takut datang jika itu. Allah tak masukkan dia ke dalam Sekian surga banyak dan Allah tenda, lemparkan dia ke neraka. datangi, Dia disampaikan tahu bahwa Islam. Allah Itu Al-Ghafur, Allah yang maha sebahagian mengampuni. besar Dia itu khawatir kalau menolak. dosa-dosanya dia nggak diampuni sama Allah. Ibaratnya Dia tahu ada Allah yang yang memberikan baru ketok hidayah, pintu, Allah yang begitu memberikan melihat dia taufik. kenali Dia khawatir Rasulullah, kalau seandainya mereka hidayah tidak dia tutup dapat. pintu, mereka nggak Hidayah terima dapat, karena tapi mungkin dia nggak mereka dapat mendengar taufik. ikan propaganda Maka Quraisy kemudian yang di antara doa kita itu, Muhammad itu ya kan? siapa? Oh, mereka Allahumma ngelihat la itu. tada' lana fi Ada yang maqamina hadza dibuka dzamban di illa stop, ya kan? ghafarta. Kemudian Itu dipersilakan masuk doa karena itu belum mengenali, ungkapan tapi begitu khasyah. disebut kenalan Ya siapa Allah, jangan namanya kau Muhammad, jadikan wah, sedikit mereka pun pada diriku langsung punya dosa dipersilakan itu. zamban Aduh, illa sudah kecuali disampaikan ghafarta. Islam, Engkau tapi pengampuni kemudian ya Allah. menolak gitu. Aduh, Kenapa? enggak Berdosa dulu deh. itu Ibarat berdosa kita itu ditawarin sesuatu, mohon maaf ya, enggak dulu. terjadi pada semua Nah, manusia. dari sekian banyak Kullu tenda bani itu, Adam hanya khata'un. dua. Setiap anak Adam itu Ya, berdosa. setidaknya ini yang Tapi tercatat. apa? Ya. Yang Hanya ditakuti dua oleh orang yang punya tenda khasyah yang adalah jika enggak menolak, Allah nggak tapi ngampuni dia juga dia. nggak nerima. Dan kalau dua udah tenda bicara itu dosa adalah itu kan tendanya udah Aus dan Khazraj. dia Tenda abstrak dari gitu. dua suku terbesar yang ada di Madinah. Sahabat Asa TV, nggak bisa Mereka, diraba kalau itu dalam dosa bahasa kita nih, setelah disampaikan itu. oleh Rasulullah tentang Lalu Islam, apa mereka lagi? mengatakan Wala mayyitan menarik sih, illa menarik rahimtah. gitu. Ya Muhammad, menarik apa yang kau sampaikan. Dia Tapi semua orang kita takut belum bisa mati. putusin nih. Gitu. Karena kita Tapi harus omongin orang dulu yang lah. Kita khasyah harus musyawarah dulu bukan sama matinya yang suku-suku ditakuti. kami Yang dia atau takuti kalau orang-orang dia kami mati yang dia ada nggak di dapat kota rahmat Madinah. dari Allah. Jadi berikan Maka kamu, doanya apa? Sekalipun wah, aku Rasulullah pasti senang mati banget. ya Allah, maka Kenapa? rahmati kematian. Karena nggak nolak Sahabat itu, Asa TV yang sudah dimuliakan Allah. sudah peluang. Wala hajatan min Nggak nolak hawaijid itu artinya dunya nggak benci. wal akhirah. Ya kan? Artinya dia tidak ada hambatan. Setiap orang punya Berarti kebutuhan. ini nggak nolak. Tapi yang itu dia tandanya khawatir diterima. adalah ketika Cuman dia masih kebutuhannya ragu, akan gitu. dunia dan akhirat Ya, itu makanya kalau nggak dalam dipenuhi konteks dan nggak marketing, dimudahkan sama ya, Allah. ketika kita menawarkan barang, Sahabat ada Asa TV. orang nggak nolak, Wala jangan ditinggal, jangan dilepas, lagi pepet terus. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. wala Apa yang mayyitan dilakukan illa Rasulullah? rahimtah. Kan Ya. gini, orang itu ketika dia Kemudian ragu, dia tidaklah tapi dia ragu. tersesat, Mungkin ya kan? dia masih ragu Kecuali kepada sebuah mendapatkan pesan, petunjuk. kan? Kalau orang dagang gitu, mungkin dia masih ragu, Tersesat masih pedagang, salah bukan nama itu barangnya. biasa. Semua orang bisa Kenapa? tersesat. Mungkin nggak kenal. Tapi yang dia khawatir adalah masih ketika dia khawatir, tersesat, tapi kalau Allah nggak seandainya menunjukkan. jangan-jangan ntar Sahabat di PHP Asa TV yang lagi, dimuliakan gitu kan, Allah. seperti itu. Nah, maka Rasulullah tampilkan Wala bahwa dallan illa hadaita. dia adalah orang yang bisa Maka dipercaya. sahabat Asa Gitu. TV yang dimuliakan Allah. Bukan orang Rasa jahat. takut Gitu. yang Apa kita yang dilakukan bahas ini Rasulullah? adalah Kata Rasulullah, bab khauf. jika kalian ingin Yang dia bisa muncul pada nggak semua. nolak, tapi juga nggak nerima, mau pikir-pikir dulu. Kalau gitu izinkan. Bahkan itu terjadi Izinkan pada saya para sahabat untuk Rasulullah mengantarkan. sallallahu alaihi wasallam. Mengantarkan Kalau kita kalian buka sampai dalam ke negeri surah kalian. Al-Anfal, surah Al-Anfal ayat 5 Jadi dan 6. ditawarin. Ini kan ayat yang berbicara tentang Dilayani. perang Badar. Kan Ketika Allah umpamanya, mengatakan, yang A'udzu awalnya billahi ragu gitu, minasyaitonir rajim tiba-tiba kama orang kok akhrajaka baik ya. rabbuka min Mau baitika bil nganterin haqqi saya, wa inna ibarat fariqan ustaz minal gitu, mu'minina diundang lakarihun. ke acara, kalau ditawarin Sebagaimana Tuhan pulangnya diantar, kan menyuruhmu seneng pergi banget, gitu. dari rumahmu, keluar dari rumahmu Walaupun saya nggak begitu. untuk ke medan Saya- Badar saya- itu karena saya bawa motor fil sendiri, haqqi, jadi dengan kemana-mana kebenaran. datang dan pergi sendirian. dengan kebenaran. Tapi bukan datang dan pergi tidak Apa diundang. Ya. kebenaran itu? Kalau itu nanti mirip sesuatu. Ba'dama tabayyana, Sahabat Asa TV setelah yang dimuliakan adanya Allah. kepastian, Jadi, penjelasan, janji ketika dari Allah dibilang bahwa mau mereka akan diantar, menang. senang banget. Jadi Allah sudah Terus menjanjikan tambah lagi kata kalian akan Rasulullah, menang. aku akan Udah dijanjikan kirimkan orang yang akan menemani Tapi kalian. kemudian apa? Bahasanya itu menemani kalian. Wa inna sampai ke negeri fariqan kalian. minal Dan mu'minina dia akan tinggal lakarihun. bersama kalian. Tapi sesungguhnya sebagian Untuk di antara apa? orang beriman Ya itu kali nggak aja. suka. Kan kalian masih Nggak ragu nih. suka ketika dia Mungkin harus ada yang keluar belum jelas. di Badar Ada yang itu, ingin kalian tanya ketemu lebih dengan jauh pasukannya Abu tentang Jahal. agama yang aku Walaupun udah sampaikan. dikasih Maka jaminan kalian dengan bisa bertanya kebenaran, kepada dengan dia. hak, Tanyakan yang nggak mungkin apapun salah. kepada dia tentang agama ini. Karena janji Maka langsung dari apapun Allah jawabannya, melalui lisan sesungguhnya Nabi. dia mewakili Oh, aku. mereka akan menang. Oh, makin Istilahnya senang kan. mereka Bukan berpikir cuma ketika diantarin, melihat ditemenin, bahkan dia ngirim apa orang iya bisa untuk menang nih lawan yang begini. jadi pemandu lah, jadi Sehingga konsultan ditegaskan gitu. oleh Allah lagi di dalam ayat Akhirnya berikutnya. apa? Itu kan jadi- Yujadilunaka fil haqqi itu ba'dama tabayyana menghancurkan ka'annama hambatan yusaquna yang ilal tadinya mauti ada wa hum yanzurun. keraguan, ada kecurigaan. Sampai-sampai Hancur. bahkan mereka itu Sahabat Asa. para sahabat itu membantah Dan, Rasulullah SAW. ada yang Mendebat bertanya, Rasul.
Kenapa Ya Aus dan Rasulullah, Khazraj itu aku datang ke tempat ini terfikir untuk untuk kafilahnya Abu Sufyan, pikir-pikir bukan dulu lah untuk gitu. pasukan Nggak nolak perangnya tapi nggak dengar. Abu Jahal. Di antara analisanya sahabat Kenapa? Asatidz. Karena Jadi mereka Aus dan takut. Khazraj ini kan Maka penduduk disebut asli oleh Allah, Madinah. Mereka adalah dua suku terbesar, ilal maut. mayoritas. Karena mereka merasa Namun seakan-akan mereka mereka ini digiring kepada kematian. tertindas. Wahum yang zurun, dan mereka Kenapa? melihat penyebab Karena yang kematian menguasai itu. kota Apa penyebab Madinah kematian artinya itu? bukan menguasai Pasukan Abu menjadi Jahal. penguasa, enggak. Tapi yang menguasai Sebanyak adalah itu menguasai dengan senjata ekonomi di lengkap, Madinah. jumlah Sehingga mereka dengan hanya menguasai sepertiga ekonomi mereka senjata mengatur apa ini dan adanya. itu adalah Sampai bahkan mereka berkata, ya suku-suku Rasulullah, ini Yahudi. kita mau perang Di apa sana mau ada nyator nyawa? setidaknya ada dua kabilah besar kan, ada Quraidah dan Kenapa? Nadir. Manusiawi. Takut kebayang kematian. Itu mengatur, Kalau bahasa kita nih, menguasai. begitu nyampe ngeliat pasukan Abu Dan Jahal nih, untuk ya, bisa mati dah begitu, yang mereka mati lakukan dah apa? gua. Mereka ya Aduh, tadi mana belum sempat pesan-pesan lagi sama mengadu bini di domba rumah penduduk gitu. asli. Seperti itu. Jadi Aus dan Khazraj Itu itu kalau pakai selalu bahasa kita. digosok-gosok gitu. Begitu ketakutan. Ya, ditimbulkan perselisihan di Karena antara merasa takut mereka, itu mendasar ditimbulkan pada diri perbedaan, kemudian diarahkan sampai Tapi kemudian itu pada yang diuji kebencian, sama sampai Allah. kemudian akhirnya Walana saling bulan berperang. malana Makanya bulan Aus dan nakum Khazraj itu bisyai'in dikenal minal khawf. saling berperang Diuji satu sama dengan yang Allah. lain. Mampukah dia mengalahkan Saudara rasa gitu, takutnya, tapi saling kehilangan berperang. dunia, Kenapa? Karena ada yang kehilangan ngegosok. nyawanya, kehilangan Siapa yang hartanya, ngegosok? kehilangan Siapa? anaknya, Orang kehilangan Yahudi tadi. apapun yang dicintai dari Nadir, dunianya untuk Quraidah diserahkan tadi. kepada Allah Kenapa? yang Karena ada dicintai. kepentingan. Kita minoritas di Sama sini. TV itu. Gitu. Maka supaya kita Bukan kita terhindar dari kan mengalahkan rasa kekuasaan takut atau itu, kehilangan istilahnya apa, dari tirani mayoritas, maka yang mayoritas itu semata-mata dipecah apa? saja gitu. Untuk Sehingga Allah. mereka sibuk Kenapa? dengan diri mereka Aku sendiri. lebih takut pada saudara, Allah. mereka Aku membangun takut sama ekonomi dunia. nih Aku Yahudi, takut sehingga kehilangan mereka menjadi Aku lebih penguasa takut ekonomi di sana. kehilangan Allah. Ya, kalau udah Bukan menguasai Allahnya yang ekonomi hilang. udah bisa Tapi ngatur-ngatur. ketika Gitu. Allah hilang dari Ya kalau hatinya, Allah kalau hilang bahasa dari politik, dirinya, Allah hilang dari oligarki lah orientasi mereka. hidupnya. Sedikit tapi Aku lebih berkuasa gitu. takut akan hal itu. Nah, Aus dan Dan Khazraj itulah menyadari yang dijawab oleh Ibrahim sehingga alaihissalam. ketika mereka mendengar Jangan dikira Rasulullah, Ibrahim mereka nggak berpikir, takut menyembelih ini anak. kayaknya nih agama yang Tapi dibawa apa? Muhammad ini Takut kehilangan bisa anaknya menjadi solusi tidak nih lebih buat besar kami nih. daripada dia Mengembalikan kami, ketakutan dia mengantarkan kami kehilangan Allah kepada yang saling dicintai. berdamai, kemudian Sahabat Asa TV, mengantarkan kami kita sambung setelah pada yang sesuatu berikut yang lebih baik. Dan sosok Muhammad ini sepertinya sosok yang ideal nih gitu untuk mendamaikan, memimpin kami. Itu yang ada di kepala, yang salah satu analisa kenapa kemudian Aus dan Khazraj itu mau memikirkan, sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah. Jadi mereka ingin bebas dari keterkungkungan ya kan, oleh tirani minoritas di kota Madinah. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai lagi ya, kita lanjut lagi di sesi berikut ini. Masih bersama saya dengan Arsal Shah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Sahabat Asa TV. Nah, itu sampai kemudian akhirnya mereka diantarkan ya. Rasulullah menunjuk Mus'ab bin Umair kan untuk menjadi dutanya Rasulullah. Maka Mus'ab itu kan julukannya adalah duta pertama Rasulullah. Menemani Aus dan Khazraj itu di tahun 10 kenabian, selesai haji, ditemani sampai ke Madinah. Lalu Mus'ab berdiam di sana selama setahun, sampai kemudian setahun berikutnya di tahun 11 kenabian, di musim yang haji yang di musim haji juga, ketika mereka berhaji di tahun 11 kenabian, itu sudah ada kalau tidak salah sekitar 12 orang, belasan orang lah yang kemudian berbaiat kepada Nabi, menerima Islam. Gitu. Artinya apa? Mereka menerima tawaran dari Rasulullah. Itu yang kita kenal dengan bai'ah Aqabah yang pertama. Dan itu perwakilan. Ya, mereka mewakili bukan hanya diri mereka, tapi juga mewakili suku mereka.
Lalu selesai musim haji tahun 11 kenabian, mereka kembali ke kota Madinah. Dan di musim haji tahun berikutnya, di tahun 12 kenabian, itu mereka datang dalam jumlah yang lebih besar. Dalam riwayat kalau nggak salah sekitar 70-an orang yang kemudian berbaiat kepada Rasulullah untuk menerima Islam. Itu yang kita kenal dengan bai'ah Aqabah yang kedua. Dan ketika di tahun ke-12 itu selesai musim haji, ya kan, mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika seandainya tempat ini, Mekah gitu, negerimu ini makin gak kondusif untuk agama, untuk kaum muslimin dan untukmu, ya kan, makin eskalasi makin tinggi, maka datanglah ke negeri kami. Ya, istilahnya, negeri kami akan menyambut kalian semua di negeri kami. Kami akan gelar karpet merah. Kami akan jadikan, kami ridho, negeri kami dijadikan base camp, dijadikan markas bagi agama ini. Lalu ya, ini kan peluang ya. Ya. Tapi Rasulullah nggak, istilahnya kalau bahasa kita nggak kayak orang celamitan. Oh boleh tuh, boleh tuh, boleh nggak. Kalau ya apa, kita lihat nantilah gitu ya. Apa istilahnya? Artinya nggak langsung diiyakan. Sampai kemudian setahun berjalan, ternyata eskalasi apa di kota Mekah itu makin mengerikan. Gitu. Sampai kemudian ya, percobaan-percobaan pembunuhan itu dilakukan. Ya kan, darah mulai tumpah bagi kaum muslimin. Sampai kemudian tambah lagi turun perintah untuk berhijrah. Jadi bukan lagi volunteer sifatnya, tapi sudah menjadi kewajiban bagi seluruhnya, bukan hanya sebagian orang, bukan hanya bagi yang tertindas, tapi semua kaum muslimin termasuk Rasulullah. Ya, dengan turunnya dengan surat An-Nisa itu ayat 100. Ya sudah, akhirnya secara bergelombang kan kaum muslimin berhijrah ke kota Madinah. Sampai kemudian puncaknya adalah hijrahnya Rasulullah SAW. Artinya itu sebuah proses panjang hijrah itu. Sebuah proses yang direncanakan sahabat Asa TV. Bukan sekedar terilhami, oh ya udah jalan gitu. Enggak. Tapi maka pelajaran pertama, nih, sesi pertama ini, pelajaran pertama yang kita bisa ambil bagi hidup kita. Dari hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin. Dan juga dari ayat 74 surat Al-Anfal itu. Bahwa untuk menuju terbentuknya masyarakat muhajirin dan ansar itu. Menjadi masyarakat yang disebut sebagai mu'minunal haqqa. Gitu. Menjadi masyarakat yang bukan hanya mereka beriman, tapi ukhuwah terbangun. Saling mencintai di antara mereka. Saling tolong di antara mereka. Ya kan? Itu melalui proses panjang. Ya. Sehingga yang kita ambil adalah bahwa dari situ ada yang namanya ahamiyatus siyasah. Kita belajar tentang pentingnya bersiasat di dalam hidup, sahabat Asa TV. Ya, bersiasat. Ya. Siasah itu bukan hanya bicara tentang politik. Gitu. Bahwa politik bagian dari siasah, iya. Tapi siasah itu artinya kita bersiasat. Kita mensiasati kehidupan kita. Kita mensiasati keluarga kita. Kita mensiasati pekerjaan kita. Kita mensiasati masyarakat. Kita mensiasati bangsa kita. Agar dengan siasat itu, dia sampai kepada kondisi yang lebih baik. Sahabat Asad. Tentang betapa pentingnya bersiasat. Rasulullah saja bersiasat. Gitu. Rasulullah itu bersiasat untuk hijrah itu. Untuk sampai dapat tempat ideal seperti Madinah. Untuk sampai kemudian terbentuk masyarakat muhajirin dengan ansar. Itu bersiasat gitu. Dan kata kunci dari siasat itu adalah takhtit. Ya. Kata kunci dari siasat itu adalah takhtit. Takhtit itu maknanya adalah perencanaan. Jadi Rasulullah berencana. Rasulullah itu punya perencanaan di dalam dakwahnya. Maka jika kita ingin menjadi muhajirin, kita ingin jadi orang yang berhijrah setiap hari. Orang yang selalu berusaha untuk meninggalkan keburukan dan mengerjakan kebaikan. Kita harus punya rencana. Kita harus bersiasat dan kita harus punya rencana. Jadi hijrah itu harus menjadi lebih baik, itu harus punya rencana. Dan ketika bicara takhtit, maka tidak mungkin dikatakan takhtit, tidak disebut sebagai sebuah rencana, kecuali ada khutuwat. Ya, ada langkah-langkah, ada tahapan-tahapan. Kata khutuwat ini, kita dengar di dalam Al-Quran, salah satunya ayat tentang wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Ya, artinya khutuwat itu langkah-langkah. Jadi,
kita harus bersiasat di dalam hidup. Dan bukti kita bersiasat, kita harus punya rencana dalam hidup. Dan rencana itu harus dijabarkan lewat apa? Langkah-langkah, tahapan-tahapan. Sebagaimana Rasulullah itu punya tahapan-tahapan. Ke Habasyah, dari Habasyah 1, Habasyah 2, Habasyah kemudian coba lagi ke Taif. Sampai kemudian ke Madinah. Madinah pun prosesnya dari tahun 10 kenabian. Kan? Lewat proses tadi itu apa? Orang-orang yang berhaji didatangi tenda-tendanya. Kan? Dikirimkan dutanya. Tahun 10, tahun 11, tahun ke-12, sampai kemudian tahun ke-13 begitu momentumnya datang, baru kemudian berhijrah. Dan ketika berhijrah, Madinah itu sudah siap untuk didatangi. Dan bukan hanya akidah, agama yang tumbuh. Ya kan? Kaum muslimin di sana tentram, bebas melaksanakan perintah Allah, tapi bahkan dakwah juga tumbuh di sana. Kenapa? Karena pribuminya juga sudah menerima dakwah. Pribuminya sudah beriman dengan kualitas iman yang sama dengan orang yang berhijrah. Sehingga apa? Ketika mau berdakwah di sana, mudah. Kenapa? Pribuminya juga sudah beriman. Sehingga apa? Pribuminya ikut berdakwah. Mendakwahi pribumi lain yang belum berislam. Bahkan kemudian Islam bukan hanya tumbuh di Madinah, ya kan? Tapi kemudian tumbuh ke berbagai negeri. Itu bukti bahwa Madinah itu adalah tempat yang ideal, ya kan, untuk hijrah. Kenapa? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga Hijriah, sampai puncaknya di tahun ke-9 Hijriah ketika Haji Wada, ya kan, itu jumlah kaum muslimin kan sudah sampai 120.000. Itulah yang kemudian disebut sebagai sahabat. Itu pun kaum muslimin yang ikut berhaji di saat Haji Wadanya Nabi. Kurang lebih 120.000. Ada yang menyebut 130.000. Tapi artinya besar sekali jumlahnya. Dibandingkan ketika hijrah, itu jumlahnya kurang lebih 167 orang. Ketika ke Madinah itu. Sahabat Azhar TV. Kelipatannya luar biasa. Dan itu bukan hanya dari penduduk Madinah. Nggak nyampe penduduk Madinah segitu. Tapi itu penduduk Madinah, penduduk Mekah, penduduk Najd, ya, dan berbagai negeri yang ada di sekitaran kota Madinah. Jadi menyebar, bukan hanya jumlah membanyak, tapi wilayah pun meluas. Nah, begitu pula kita, sahabat. Jika kita ingin berhijrah, kita ingin menjadi lebih baik, kan, ingin hidup kita mencapai capaian-capaian lebih besar, kan, dalam bab-bab agama, dalam bab-bab dunia, dalam bab-bab akhirat, ya. Maka milikilah, bersiasatlah dengan kehidupan kita, bersiasatlah dengan keluarga kita, bersiasatlah dengan pekerjaan kita, bersiasatlah dengan masyarakat kita. Siasati itu semua agar hidup kita menjadi hidup yang lebih baik, keluarga kita menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kan butuh disiasatin, kan? Bagaimana mensiasati dalam proses mendidik anak, sementara ayahnya bekerja, ibunya mungkin punya aktivitas, gimana mensiasatinya? Gitu. Ketika kita bicara tentang masyarakat kita, ini masyarakat kita supaya jadi masyarakat yang lebih baik, gimana mensiasatinya? Gitu. Buat siasat. Dan siasat itu kan dibuktikan dengan kita punya rencana. Buatlah rencana. Dan rencana itu hanya bisa dilakukan ketika kita punya langkah-langkah, tahapan-tahapan dalam, kan, mewujudkan rencana ini. Sahabat, nih tahun pertama apa nih, tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Dan setelah nikah, tahun pertama menikah apa, tahun kedua nikah apa. Kalau udah punya anak, nanti gimana. Jelas gitu tahapan-tahapan. Mau jadi hafiz Quran. Maka tahapannya apa nih? Saya harus belajar dulu, perbaiki bacaan saya dulu. Setelah perbaiki bacaan, maka kemudian, saya harus cari guru, gitu. Karena ngafal sendiri berat, sebab apa? Gangguannya terlalu banyak, godaannya terlalu banyak. Harus ada waktu khusus. Waktu khusus kalau sendirian, berat juga. Harus ada guru. Carilah guru. Carilah tempat LTQ misalnya untuk menghafal. Ya. Targetnya gimana nih? Kayaknya sebulan targetnya saya paling nggak minimal 1 juz lah. Jadi bisa 30 bulan bisa dapat 30 juz. Misalnya seperti itu. Terus gimana dari tahapan-tahapan itu nuruninnya gimana lagi? Itu namanya kan ahamiyatus siasah. Dan siasah itu dibuktikan dengan takhtit, perencanaan, dan perencanaan itu harus ada yang namanya khutuat, langkah-langkah. Maka sahabat Asa TV, apapun yang kita lakukan dalam hidup, lakukan itu. Bersiasatlah, milikilah rencana, dan buatlah tahapan-tahapan.
Kenapa? Kita sudah bersiasat, kita punya rencana saja. Rencana kita masih kalah. Kenapa? Ya. Karena memang ada yang berusaha mengalahkan kita, rencana-rencana kita. Jadi yang berkepentingan kepada diri kita itu bukan hanya kita seorang. Ada yang punya kepentingan terhadap diri kita, bahkan mungkin kepentingan di atas diri kita lebih besar daripada kepentingan kita atas diri kita. Boleh jadi. Siapa? Syaitan. Ya, jadi sahabat asatif yang dimuliakan Allah, jadi syaitan itu paling berkepentingan gitu pada diri kita. Jadi kalau kita nggak punya siasat, ya seakan-akan kita menyerahkan diri kita dalam rencananya syaitan. Ya, ya sudah, gampang bener. Ibaratnya kita eh, mempermudah langkah dan rencana syaitan. Nauzubillah kan. Kenapa tadi saya katakan dia paling berkepentingan? Bahkan boleh jadi rencana dia lebih hebat daripada lebih serius daripada rencana kita. Coba kita tanya, misalnya begini. Kita kalau buat rencana hidup, sahabat asat itu, sampai kapan kita buat rencana hidup? Paling kan kita buat rencana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Gitu. Atau ya sampai tua lah. Gitu. Tapi pernahkah ada di antara kita buat rencana sampai sakratul maut kita? Sahabat asat itu. Ya kan? Mungkin ada, tapi jarang. Gitu. Setan itu Setan itu membuat planning atas diri kita sampai sakratul maut kita. Itu makanya kenapa orang yang sakratul maut itu kudu ditemenin. Ya. Sebab apa? Pada saat dia sakratul maut, setan itu ada di sekeliling dia, mencoba untuk menyesatkan dia di saat-saat akhir. Mungkin setan gagal dengan berjuta rencananya di saat dia hidup dan sehat, tapi setan masih punya harapan di rencana akhirnya saat dia sakratul maut. Dan setan sabar betul. Sabar. Nggak pernah putus asa gitu kan. Dan selalu punya harapan. Lah masa kita nggak sabar, putus asa, terus nggak pernah punya harapan. Ya sudah, kalah habis. Sehingga apa ketika orang sakaratul maut, setan itu mencoba untuk menyesatkan dia di saat sakaratul maut. Sehingga apa? Mungkin timbul keraguan dia kepada Tuhan, kepada Allah. Ya kan? Mungkin apa hilang kesikahan dia kepada Allah. Ya. Karena mungkin dia sakaratul maut itu karena sakit. Waduh, Allah kok saya nggak sembuh-sembuh. Begitu muncul begitu mati gitu. Mati dalam keadaan dia suzon kepada Allah. Nauzubillah. Jadi sampai kita sakaratul maut saja setan itu punya rencana. Kita punya nggak rencana? Kalau sakaratul maut kira-kira gimana nih? Ya mungkin gimana orang mau berencana punya ya direncanakannya sebelum sakaratul maut. Sebelum sakaratul maut rencanain apa? Ketika saya sakaratul maut di rumah, jangan di rumah sakit, apalagi di ICU. Kenapa? Karena di ICU nggak ada yang nemenin. Setan leluasa mengganggu. Berarti harus di rumah. Gitu. Pesan ke anak. Nanti kalau ayah, kalau ibu kan sakit berat dan terlihat mulai sakaratul maut, pastikan di rumah ya nak ya. Gitu. Atau kalaupun di rumah sakit karena dirawat, kalian dalam nemenin. Gitu. Temenin ayah. Gitu. Ya, kan, temenin ayah, talkinkan di telinga ayah. La ilaha illallah. Kenapa? Karena pada saat itu setan lagi ganggu ayah. Gitu. Maka bantu ayah. Buat rencana, sampaikan ke anak-anak kita, ke istri kita, ke suami kita. Sampaikan. Tolong rencana ini dijaga dan dijalankan ketika waktunya datang. Itu namanya kita buat planning sampai sakratul maut. Sahabat asatif yang boleh kenal. Ya, itu. Ya, di sesi pertama ini. Kalau diterusin ntar kelamaan. Nggak habis-habis ya sahabat asatif. Jadi belajarlah. Pelajaran dari hijrah itu yang kadang mungkin tidak terambil kalau kita sekedar ngelihat peristiwa, kita sekedar baca ayat. Tapi kalau peristiwa hanya kita sebagai pandang sebagai peristiwa, nanti lama-lama saya khawatir hijrah itu hanya menjadi cerita-cerita saja gitu. Cerita-cerita nanti lama-lama jadi kayak dongeng gitu tanpa makna apa-apa. Padahal ada berjuta makna di sana yang bisa kita ambil, yang kita kontekstualisasikan dengan kehidupan kita, ya kan, atau kehidupan anak cucu kita ke depan. Dan pelajaran pertama itu adalah ahamiyatul siasah, bahwa betapa pentingnya bersiasat dalam hidup. Jika ingin menjadi lebih baik, menjadi orang baik, menggapai capaian terbaik, baik itu capaian dunia atau akhirat,
maka bersiasatlah. Dan untuk bersiasat harus cerdas. Maka cerdaslah. Dengan kecerdasan kita bersiasat, dan ketika bersiasat, buatlah rencana itu, tuliskan rencananya, lalu buatlah tahapan-tahapan. Sehingga kemudian rencana kita itu, dia bukan sebagai sebuah mimpi, tapi bahkan terlihat jelas oleh kita. Kenapa? Langkah-langkahnya kita tahu. Oh, sini, sini. Oh iya, bener ya. Make sense nih. Ya kan? Available kok, real. Bukan mimpi yang nggak ada pijakan. Disitulah khutuat, tahapan-tahapan. Sahabat Asa TV, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kelebihan. Bukan kelebihan ilmu ya, tapi kelebihan waktunya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Karena memang saya bukan alim, bukan orang yang sudah berlimpah ilmu ya. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi kebaikan dan pelajaran untuk saya pribadi dan juga sahabat Asa TV sekalian. Kita jumpa di session berikutnya. Jangan lupa pelajaran yang kedua. Gitu. Pelajaran yang kedua. Nggak lengkap kalau nggak dapat. Ada 8 pelajaran nanti. Ya, nggak lengkap kalau nggak dapat 8. Wallah alam. Dari saya sekian. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.